مشايخنا. Akhirat itu panjang, ya. Akhirat itu panjang, juta-juta, miliar-miliar tahun, nggak ada habisnya. Maka persiapan apa saja yang bisa kita buatlah. Jangan merasa cukup, ini saja, jangan. Apa yang bisa buat, ngajinya, ngapal Qur'annya, zikirnya, akhlaknya, sedekahnya, dakwahnya, wis pokoknya kabeh sing iso lakoni kabeh. Seperti orang dalam perjalanan yang jauh beribu-ribu kilometer, maka semua perbekalan yang dia bisa bawa semua. Tidak cukup ini, pokoknya bawa air aqua 1 botol sudah cukup. Jangan, ini jauh loh ini perjalanan. Aqua bawa, nasi bawa, kalau ada uang bawa, ada bawa arit bawa pecok bawa, barangkali nanti ada manfaatnya di jalan. Nah, ini perjalanan akhirat itu begitu panjang. Maka amalan apa yang kira-kira bermanfaat di sana buat semua. Saya cukup ini saja ya. Jangan begitu. Nanti yang kamu kira cukup itu atau nggak diterima, nanti malah repot nanti. Amalan yang zahir buat, amalan yang batin buat. Istimai buat, infiradi buat. Zikir buat, selawat buat, zikir hati buat, zikir lisan buat, baca Quran buat, ngaji buat, dakwah buat. Barangkali ada yang diterima. Kalau bisa sedekah buat juga sedekah. Enggak bisa sedekah tenaga, sedekah senyuman pada orang Islam. Dan jangan sekali-kali buat maksiat. Jangan kita remehkan, maksiat kecil aja. Ini perjalanan jauh loh. Nanti kalau ada masalah nanti repot kamu di jalan. Jangan sekali-kali buat masalah untuk diri kita sendiri. Semua maksiat tinggalkan. Terlanjur taubat. Maka ada seorang ulama itu, sudah amalan tuh habis-habisan, siang malam nggak ada hentinya. Sampai ditegur oleh santrinya, Pak Kiai, agak sedikit ya, agak istirahat sedikit lah. Jangan terlalu begitu. Allah tuh Maha Rahman, Maha Rahim. Jangan terlalu. Maka Pak Kiai itu bilang, kamu, saya tahu kalau Allah tuh Maha Rahman, Maha Rahim. Saya amal bukan kaitannya bukan itu. Ini perjalanan jauh. Dan saya tidak ingin menyesal. Pokoknya akan saya habiskan ini tenaga saya untuk amal. Sehingga nanti kalau di akhirat umpama saya itu enggak dapat bagian derajat yang baik pun saya tidak menyesal. Dulu saya sudah usaha habis-habisan, sekuat tenaga sudah saya habiskan. Lah kok jadinya begini, ya sudah nasibnya. Tapi kalau saya tidak usaha habis-habisan, nanti di akhirat saya itu menyesal. Dulu saya sebenarnya bisa begini, tapi saya buat. Wah, menyesal aja, saya itu nggak mau jadi orang menyesal begitu. Pokoknya mau saya habiskan ini semua tenaga. Ya, ulama-ulama zaman dulu itu begitu. Jangan cengeng. Allah Maha Rahman, Maha Rahim aja kok. Ya kalau Allah Maha Rahman, Maha Rahim terus kamu harus enaknya sendiri begitu. Justru Allah Maha Rahman, Maha Rahim itu kita tambah sungguh-sungguh. Biar dapat kemurahan Allah, dapat rahimnya Allah yang lebih tinggi, kan begitu. Kalau kita ini berkhidmat pada seorang raja itu dermawan, penyabar, penyantun, sayang,
Apa terus kita maunya sendiri? Ya tidak toh. Justru kita berkhidmat pada raja yang hebat itu kita tambah habis-habisan. Nah, begitu juga orang itu kepada Allah. Maka ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Jangan kita ini tertipu dengan perasaan bahwa Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, terus tertipu terus berbuat seenaknya sendiri. Justru Allah Maha Rahman, Maha Rahim, Maha kasih sayang itu kita harus habis-habisan. Itu kalau orang itu punya malu. Ada orang tua yang sayang sama anaknya, nak, pokoknya saya itu sayang betul dengan kamu itu, nggak akan saya mukul kamu, nggak akan. Karena saya betul-betul sayang sama kamu. Ini dasar anaknya anak kurang ajar. Oh, alhamdulillah sekarang ayah bilang begitu, ya sudah, dia bercingkraan kayak ketek gitu. Nah, itu orang yang tolol namanya. Ya. Jadi kalau anak yang baik justru ayahnya mengatakan saya sayang sama kamu, saya tidak akan marah sama kamu, justru tambah hati-hati dia. Itu kalau orang punya perasaan yang baik. Maka kata orang Arab, innal laim idza akramtahu tamarrad. Ya. Orang itu kalau akhlaknya buruk dimuliakan tambah kurang ajar. Ya. Tapi kalau orang itu akhlaknya baik, dimuliakan tambah baik, lah itu orang baik namanya. Ali bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsahum, telah bercerita kepada para sahabat. Jadi maksudnya hadis yang di atas tadi itu para malaikat mau menulis pahalanya itu kebingungan, dilaporkan kepada Allah, kemudian Allah berfirman, tulislah sebagaimana yang diucapkan oleh hambamu. Maksudnya gimana? Oleh hambaku. Maksudnya itu ini pahalanya yang tahu cuma saya, kamu sendiri nggak saya kasih tahu malaikat-malaikat ini. Yang tahu pahalanya saya ini, sudah kamu tulis apa adanya aja. Maksudnya ini kalimah ini betul-betul sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Alhamdulillahi hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna an yuhmada wa yanbaghi lah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam haddatsahum anna 'abdan, bahwasanya seorang hamba min ibadillah, dari hamba-hamba Allah, qala, dia mengatakan, ya Rabbi, hai Tuhanku, laka bagi engkau alhamdu segala puji, kama yang bagi, sebagaimana perkara yang bagi yang pantas, li jalali, kama sebagaimana pujian yang bagi yang dia pantas, li jalali wajhika, untuk keagungan zat engkau, wa azimi sultanika, dan keagungan kerajaan engkau. Fa'adalat, maka jadi sulit kalimat tersebut bil malaikat ini dengan dua malaikat pencatat amal. Jadi sulit. Falam yadriya, maka keduanya tidak tahu kaifa yaktubaniha, bagaimana keduanya menulis pujian tersebut. Fasaida, maka keduanya naik ila samai, ke langit. Faqala, maka keduanya mengatakan, ya Rabbana, hai Tuhan kami, inna abdaka, sesungguhnya hamba engkau, qad qala, dia telah mengatakan maqalatan, satu perkataan, la nadri, yang kami tidak tahu, kaifa naktubuha, bagaimana kami menulis perkataan tersebut. Qala Allah berfirman, wa alam bima qala abdu, sedangkan Allah lebih tahu bima qala, dengan perkara qala yang mengatakannya abdu, hambanya. Allah berfirman, mada qala abdi, mada apa qala yang mengatakan abdi, hambaku. Ya Allah bertanya sedangkan Allah Maha tahu. Ya Allah itu kalau bertanya bukan karena ingin tahu. Allah bertanya itu agar kita tahu, bukan Allah sudah tahu semuanya. Ya Allah bertanya karena supaya kita tahu, bukan supaya Allah tahu. Allah sudah tahu segalanya. Qala, keduanya mengatakan, ya Rabbi, ya Tuhanku, innahu,
Innahu qad qala sesungguhnya hambamu telah mengatakan ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Faqala Allahu lahuma maka berkata Allah lahuma kepada kedua malaikat itu uktubaha tulislah kamu berdua kalimat tersebut kama qala abdi sebagaimana mengatakannya abdi hambaku hatta yalqani sehingga dia berjumpa kepada aku fa ajyahu maka aku akan membalas hambaku ya dengan kalimat tersebut. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ini juga yang diucapkan oleh Imam Syafi'i dalam beberapa kitabnya. Ini sudah kalau di Jawa sudah merupakan amalannya para ulama-ulama ini. Kalau habis sholat doanya mesti itu. Alhamdulillah hamdan. Nah, alhamdulillah hamdan. Oh ini. Nah, itu. Kama yang bagi dijali wajhika wa 'azimi sultani. Rawah Ahmad bin Majah bin Hasan qalu 'addalat bi tasydid dhad wal jamaah ma'nahu istaghlaqa. Menjadi sulit alaihima atas keduanya makna pujian tersebut. Wa 'aduma indahuma dan jadi besar indahuma menurut kedua malaikat itu mahalluhuma ya, tingkatan pujian tersebut. Wa ajaza dan keduanya telah tidak mampu ajaza tidak mampu an yasai sawabiha dari menghitung pahalanya. Falam yadriya maka keduanya tidak tahu ma yaktubani apa yang dia tulis. Keduanya menulis wallahu alam. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Tulislah sebagaimana yang diucapkan oleh hambaku, nanti saya sendiri akan membalas ketika dia berjumpa dengan aku. Masya Allah. Ini kata-kata yang luar biasa. Bukan hanya janji pahala, tapi pahala yang luar biasa dari Allah langsung, tidak ada yang tahu. Kemudian hatta yalqani, sampai dia berjumpa kepada aku. Jadi ini macam satu janji dari Allah bahwa dia akan berjumpa dengan Allah. Dia akan berjumpa dengan Allah dan Allah akan balas sendiri ucapannya itu. Masya Allah.